Hai semua, selamat datang di channel YouTube saya. Video ini menjelaskan tentang materi dan pembahasan soal matematika. Kita simak langsung ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan lonceng, sehingga Anda mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Terima kasih. Pada video ini kita akan bahas nilai maksimum, nilai minimum, titik belok, dan kecekungan fungsi trigonometri. Yang pertama, uraian materinya titik dan nilai stasioner fungsi trigonometri. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Perhatikan gambar di samping ini ya. Lihat di sini F aksen A sama dengan 0, F aksen B sama dengan 0, dan F aksen C sama dengan 0. Ya, terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis yang horizontal. Misalkan F fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika F aksen A sama dengan 0, maka Fx stasioner di titik X sama dengan A dengan nilai FA disebut nilai stasioner, Fx di X sama dengan A, titik A, FA disebut titik stasioner. Soal nomor 1. Tentukan titik dan nilai stasioner fungsi Y sama dengan Fx sama dengan cos 2x pada interval X antara 0 sampai 2pi. Kita akan coba menjawab yang pertama. Langkah yang pertama adalah tentukan turunannya dahulu. Tentukan turunan Fx-nya. Turunan pertama dari Fx ya. Tentukan turunan Fx-nya. Berarti di sini kita tulis dulu soalnya Fx sama dengan cos 2x. Berarti turunan dari Fx-nya adalah turunan dari cos adalah min sin, turunan dari 2x adalah 2. Berarti min 2 sin 2x. Ya. Turunan cosnya adalah sin 2x, lalu turunan dari 2x-nya adalah 2. Turunan dari cos min sin ya. Oke, sekarang yang kedua, syarat stasioner. Yang kedua adalah ini syarat dari stasioner seperti yang sudah dipelajari di slide sebelumnya. Ini berarti F aksen untuk stasioner adalah F aksennya sama dengan 0. Berarti di sini min 2 sin 2x sama dengan 0 ya. Kita kalikan dengan min setengah ya. Kalikan dengan min setengah. Jadi di sini menjadi sin 2x sama dengan 0. Nah, sin 2x sama dengan 0. Oke. Kita lanjutkan di sini. Nah, di sini sin 2x sama dengan 0. 0 itu sin berapa yang hasilnya adalah 0? Yang hasilnya adalah 0 adalah sudutnya adalah ya sin 0. Gitu ya. Sin 0, 0 ya. Berarti di sini didapatlah sin 2x sama dengan sin 0 derajat. Nah, ini masuk ke persamaan ini ya, persamaan dari fungsi trigonometri. Kita ulang lagi persamaan fungsi trigonometri untuk sin. X sama dengan sin alfa itu adalah dibagi menjadi 2 ya. Dibagi 2, yang pertama adalah X sama dengan ya, X sama dengan alfa ditambah N dikali 2pi. Yang kedua adalah X sama dengan 180 min alfa ditambah N dikali 2pi. Ini saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya ya. Nah, kita masukkan rumus dari persamaan trigonometri ini. Nah, ini adalah alfanya ya. Berarti untuk 2x sama dengan 0 derajat ditambah N dikali
di sini memakai pi ya, 2pi. Nah, karena 2, maka semuanya ini kita bagi 2. Kita bagi 2 menjadi X sama dengan 0 ditambah N dikali pi. Ya, berarti hasilnya adalah N dikali pi. Nah, untuk N, seperti di video sebelumnya, N itu sudah kita tentukan. Untuk N, bilangannya sudah dipelajari di video sebelumnya ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya di sini min 2, berarti nanti hasilnya menjadi negatif ya. Itu berarti bukan suatu penyelesaian, kan tidak memenuhi syarat. Karena di sini soalnya adalah intervalnya sampai 2pi ya. 0 sampai 2pi. Berarti min tidak ya, min tidak termasuk. Ini 0 juga 0. Ya, 0 termasuk ya. 0 termasuk berarti N sama dengan, berarti X-nya 0. 0 kali pi adalah 0. N sama dengan 1 berarti X-nya adalah pi. Ya, berarti N sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 2pi. Karena batas integral intervalnya itu adalah 0 sampai 2pi. 0 dan 2pi juga ikut. Ya, sama dengan. Ya. Oke. Yang kedua, ini sudah ya. Sekarang yang kedua adalah 180 min alfa. Berarti kalau 180 min alfa, 2x sama dengan 0 derajat. Maaf, di sini maksudnya 180 derajat min 0, ya kan? Min 0 ditambah N dikali 2pi. Berarti di sini 2x sama dengan 180 ditambah N dikali 2pi. Karena masih ada bilangan angka 2 di depan X, ini dikali dengan setengah ya. Dikali setengah berarti X sama dengan 180 dibagi 2, hasilnya adalah 90. 90 itu adalah pi per 2. Oke, ini adalah pi per 2. Ditambah ini adalah N dikali pi. Nah, setelah itu baru kita masukkan N-nya ya. Kita substitusi N-nya. Di sini N-nya N sama dengan 0, coba ya kita N sama dengan 0 berarti X-nya adalah pi per 2, masih masuk ya, karena batasnya sampai 360. N sama dengan min 1, kalau min 1 berarti negatif nantinya, tidak bisa ya. Berarti N sama dengan 1. N sama dengan 1 berarti pi per 2 ditambah pi, berarti kan pi itu kan 2 per 2, berarti 3 pi per 2. Ini juga masuk, 3 pi per 2 itu adalah, 3 pi per 2 itu sama dengan 270 derajat ini ya, atau ya, 3 pi per 2 itu adalah 270 derajat. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai stasionernya, yaitu langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menentukan nilai stasioner. Nah, untuk menentukan nilai stasioner, yang pertama kita masukkan dulu yang persamaan yang pertama ini kan X-nya sama dengan 0 ya. Kalau X-nya sama dengan 0, masukin Y-nya. Y-nya itu adalah ini ya. Ini Y-nya kan Fx-nya itu adalah, soalnya itu adalah cos 2x. Cos 2x. Nah, X-nya sudah ada nih. Tinggal dimasukkan Y-nya. Ini maksudnya X ya. X sama dengan ini. Oke, berarti di sini F0 sama dengan cos 2 kali 0. Berarti cos 0 ya. Cos 0 itu adalah 1 ya. Lalu X-nya sama dengan pi. Yang ini. Ya, yang ini X sama yang ini udah. Yang ini X sama dengan pi, yaitu Fp, yaitu cos 2pi. Nah, cos 360 derajat. Kalau cos 360 derajat itu adalah 1. Lalu yang ini
X sama dengan 2pi ya. 2pi berarti F 2pi sama dengan cos 2 kali 2pi berarti cos 720 ya. Itu adalah 1 juga ya. Cos 720 atau cos 4pi. Ini atau cos 4pi nih. Cos 4pi. Kalau ini cos 2pi. Oke, sekarang masuk di persamaan yang kedua, yaitu X sama dengan pi per 2. Ya, X sama dengan pi per 2, maka F pi per 2-nya sama dengan cos 2 kali pi per 2 ya. Hasilnya adalah cos pi. Cos pi itu adalah cos 180. Hasilnya adalah min 1. Cos 180 adalah min 1. Ya, lanjut ke cos 3pi per 2 ya. Ini X sama dengan 3pi per 2. Maka F 3pi per 2-nya sama dengan cos 2 kali 3pi per 2. Ini cos 3pi, berarti kan cos 3pi ya. Cos 3pi itu adalah 180 dikali 3, yaitu sama aja dengan cos 540. Hasilnya adalah min 1. Ya, kita sudah menentukan nilai stasionernya, maka kita bisa menyimpulkan di sini. Kita simpulkan, maka kesimpulan nilai stasionernya itu adalah, lihat di sini ya, antara min 1, ada min 1, 1, min 1, dan min 1. Berarti adalah 1 dan min 1. Ya. Lalu titiknya, sekarang titiknya. Titik stasioner, yaitu yang pertama adalah, di sini kita lihat, nih ya. Nih, kita perhatikan. Ini X-nya 0, berarti Y-nya 1. X-nya pi, Y-nya 1. X-nya 2pi, Y-nya 1. Ya, berarti di sini X-nya pi per 2, Y-nya min 1. Dan X-nya 3pi per 2, Y-nya min 1. Kita salin di bawah sebagai kesimpulannya. Oke, yang pertama adalah 0,1, pi per 2, min 1, pi, 1, 3pi per 2, min 1, dan 2pi, 1. Inilah hasil dari titik stasionernya dan nilai stasioner ya pada fungsi Y sama dengan fx sama dengan cos 2x dengan interval x antara 0 sampai 2pi.